Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, sahabat Terasi Bulog Channel di mana saja berada, kita bertemu kembali. Semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan, diberikan rahmat, hidayah, serta berkah dan barokah. Kali ini kami berada di sebuah situs yang konon namanya Ki Buyut Selawe. Tempatnya adalah di Desa Grogol, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Dan situs ini berbatasan dengan Desa Karangkendal. Jadi ada dua tempat di sini. Yang pertama adalah Ki Buyut Selawe, yang berada tempatnya di sebelah utara sungai. Konon tempat ini dinamakan Karang Krayunan. Dan di sebelah selatan sungai, di mana di sebelah selatan itu adalah tempatnya situs Syekh Magelung Sakti. Nah, tempat itu dinamakan Karang Bre. Nah, sebelum adanya Syekh Magelung Sakti, di mana Ki Buyut Selawe adalah orang yang pertama kali menempati daerah ini. Nah, bagaimana kisahnya tentang Ki Buyut Selawe? Nah, dinamakan Ki Buyut Selawe, sesungguhnya nama aslinya adalah Ki Tarsiman. Ki Tarsiman ini Pak Dul, itu berasal dari Mataram, konon utusan dari Mataram. Tidak mengerti diutus untuk apa. Tapi ada yang mengatakan, teman saya mengatakan bahwa almarhum Pak Amsori mengatakan bahwa Ki Tarsiman itu diutus oleh kerajaan Islam Demak untuk sebagai telik sandi. Sebagai telik sandi di bagian wilayah barat, yaitu di sini, di Karang Krayunan. Nah, Ki Tarsiman ini punya istri dan punya anak 24. Adul, anaknya 24. Nah, salah satunya konon katanya Nyi Tarsiman sedang menenun. Itu zaman dulu Pak Dul ya, namanya orang perempuan kalau sudah punya anak itu yang namanya aurat itu ya tidak peduli lah. Nah, itu apanya, kopeknya tuh gandul. Nah, ketika sedang nenun, tiba-tiba ada anak kerbau bule ikut nyusu di kopeknya Nyi Tarsiman ini, konon katanya. Iya, sehingga dianggap anak. Yang tadinya anaknya 24 ditambah 1 kebo bule, jadi jumlahnya berapa Pak Dul? 25, atau bahasa kitanya disebut selawe. Nah, iya, selawe. Oleh karena itu di sini namanya Buyut Selawe. Nah, gitu. Tapi nama Tarsiman itu kayak orang Jawa sih, Pak. Emang orang Jawa. Orang namanya utusan dari Mataram. Iya, Ki Tarsiman. Ki Tarsiman. Tarsiman orang Jawa. Atau Ki Krayunan, karena di sini namanya Karang Krayunan. Atau Ki Buyut Selawe karena punya anak Selawe. Ditambah itu 24 ditambah kerbau bule. Kerbau bule jadi satunya 5. 25. Nah, Ki Tarsiman ini itu disebut Ki Gede Karangkendal. Nah, diangkat oleh siapa? Oleh Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana berarti Walang Sungsang. Sebagai Ki Gede Karangkendal dulunya. Kemudian diberi jimat namanya bareng. Bareng itu kayak kemung itu. Ya, itu disebut bareng itu yang sekarang itu buat apa, si kebayan orang. Itu pung mideri desa itu loh, memberikan pengumuman, itu namanya bareng. Nah, kemungkinan barengnya masih ada. Kalau belum jelas itu es mung. Es pung. Ya, es mung. Baik, kemudian Ki Krayunan ini yang dari anak-anaknya yang 25 itu, Adul ya, ada yang terkenal, yaitu diantaranya adalah Nyi Kersa yang menetap hingga akhir hayat di desa Wanakersa. Kemudian Nyi Ranggu yang menetap hingga akhir hayat di blok Kombo Desa Jatimulya Cikedung Indramayu. Nyi Banjar. Nah, Nyi Banjar ini
menikah dengan seorang keturunan Tionghoa yang beragama Muslim, namanya Wilitan. Nah, orang sini disebutnya Wiletan. Jadi makanya kemudian diangkat jadi Ngabei. Ngabei itu semacam lurah. Nah, namanya Lurah Banjar Wiletan. Nah, bareng jimat yang pemberian baku sangkan atau Pangeran Cakabruana itu diberikan kepada Banjar Welitan. Barengnya diwariskan ke situ. Nah, kemudian selain Nyi Banjar yang nikah dengan Wiletan, Nyi Banjar Welitan punya anak dua. Berarti cucunya Ki Buyut Selawe, yaitu namanya Suraberanti dan Surabraja. Keduanya terkenal memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Surabraja disebutkan terkenal karena berhasil menaklukkan jawara dari desa Jagapura yang bernama Dulicip. Dulicip itu orang Jagapura yang membuat masyarakat resah. Kenapa rasanya Pak Du? Nggak tahu namanya siapa, tapi di sini tuh disebut Dulicip. Mengapa disebut Dulicip? Ya, ketika ada pemuda-pemudi nikah, nah sebelum malam pertama malam pertama oleh suaminya, si perempuan itu dicicipi dulu oleh si Dul. Nah, makanya disebut Dulicip. Dari tukang nyicipi perawan. Tukang nyicipi perawan. Nah, oleh Surabraja dibunuh sehingga masyarakat tidak menjadi resah lagi. Keadaan sebegitu, jadi keadaan itu resah, terutama untuk pengantin anyar. Nah, pengantin anyar itu sebelum tidur bersama suaminya dicicipi dingin. Iya, orang dari Jagapura itu. Makanya disebutnya Dulicip. Kemudian Surabraja ini menangkap Dulicip dan dibunuh Dulicip ini. Dan Surabraja itu dimakamkan di Blok Bakung Alas, Desa Bakung, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Nah, cerita rakyat tentang Surabraja pun sampai sekarang menjadi legenda di daerah tersebut, di daerah Bakung. Itu betul. Nah, itu sekedar tentang Ki Kerayunan atau Ki Tarsiman atau Ki Buyut Selawe. Nah, ini makomnya dari belakang saya sana ya. Itu makom Ki Buyut Selawe. Nah, di sinilah saya ada di tempat makom Ki Buyut Selawe. Kemudian ya, Sunan Gunung Jati mengutus seseorang yang konon orang ini berasal dari Syam, nah, untuk tinggal di daerah sini sebelah sana Solokan itu disebut namanya Karangbre. Nah, Karangbre itu nanti diberikan kepada seseorang utusan Sunan Gunung Jati, namanya Sek Magelung Sakti. Baru nyampe Sek Magelung Sakti ya Pak? Iya. Nah, itu yang menetap di sebelah selatan sungai, namanya Karangbre. Dari manakah Sek Magelung Sakti, Pak Dul? Dari negara Sam. Dari negara Sam. Kenapa bisa sampai ke Cirebon, Pak Dul? Agar bisa bertemu dengan orang yang bisa memotong rambutnya, begitu Pak. Dia itu datang dari Sam ke sini itu untuk berjalan ke arah selatan, untuk mencari orang yang bisa memotong rambutnya. Yes. Arah selatan yang dimaksud yaitu Keraton Pakungwati, Pak. Keraton Pakungwati yaitu keraton kesepuhan sekarang yang berada di sebelah selatan lokasi Sarip Sam berlabuh dulunya. Dia pun berjalan ke arah yang dimaksud. Tetapi saat berada di tengah perjalanan, yang namanya Sarip Sam bertemu dengan seorang orang tua, maksudnya orang tua yang berwibawa. Dia pun menanyakan ke orang yang ditemuinya itu tentang keberadaan seorang wali yang bisa memotong rambutnya, begitu Pak. Sek Magelung tidak tahu bahwa orang tua tersebut
tidak lain adalah orang tua yang dicari. Dialah Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Oke, jadi ya sebelum diceritakan tentang diarahkan ke Keraton Pakuwati, jadi si Syarif Sam ini yang punya nama asli adalah Hasan Khan, itu di daerahnya tidak ada orang yang bisa memotong rambut. Jadi sejak kecil konon Hasan Khan ini rambutnya tidak bisa dipotong sampai panjang, sampai betul-betul kehabisan akal untuk mencari tukang cukur atau tukang potong rambut di daerah Sam. Kemudian dia menerima wangsit. Ada suara tanpa rupa bahwa suruh datang ke Pulau Jawa, temui seorang wali di sana. Oleh karena itu, Syarif Sam kemudian berlabuh dari Sam ke Pulau Jawa dengan membawa 2 kapal. 1 kapal berisi perbekalan, 1 kapal berisi kitab Al-Quran. Kitab-kitab. Jadi Syarif Sam datang ke Pulau Jawa, khususnya ke Cirebon itu ada 2 misi. Misi pertama mencari orang yang bisa memotong rambut. Misi kedua adalah menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian setelah datang di Cirebon, dia bertemu dengan yang dinamakan Syekh Bentong. Bentong. Yang tukang bentong itu. Iya, Syekh Bentong. Syekh Bentong itu konon tukang bentongi kayu. Tapi ada juga mengatakan Syekh Bentong itu adalah saat itu ya dinamakan Syekh Bentong karena beliau sedang bentongi gayam. Jadi ngupas gayam. Jadi sedang ngupas gayam. Jadi ada 2 versi ya. Ada yang mengatakan Syekh Bentong, ada mengatakan Syekh Gayam. Nah, saat itu. Nah, kemudian oleh Syekh Bentong dan Syekh Gayam tadi betul ya diarahkan kemana? Ke selatan. Ke arah Keraton Pakuwati atau Keraton Kesepuan sekarang. Sunan Gunung Jati itu memerintahkan Syarif Sam, Pak. Untuk apa? Untuk membelakangi agar dia bisa melihat rambutnya yang panjang itu. Rambut Syarif Sam yang terlihat menyuntai hingga menyentuh ke tanah. Karena memang sejak lahir rambut itu tidak pernah dipotong. Betul. Dan memang ia tidak ada seorang pun yang bisa memotongnya. Pada saat itulah Sunan Gunung Jati meyakini masyarakat kemudian memberikan nama Syekh Megalung Sakti kepada Syarif Sam karena rambutnya yang panjang itu. Baik, sahabat. Jadi Hasan Khan atau disebut juga dengan Syarif Sam atau Syekh Megalung Sakti. Kenapa dinamakan Syekh Megalung Sakti? Itu karena rambutnya panjang, kemudian digelung. Digelung itu diikat. Kalau orang Cirebon bilang ikatan rambut itu namanya gelung, gelungan. Nah, makanya disebut Syekh Megalung. Saktinya karena memang rambutnya nggak bisa dipotong. Siapapun nggak ada yang bisa. Dari lahir. Makanya disebut Syekh Megalung Sakti. Itu yang memberi nama kan Sunan Gunung Jati. Iya, karena itu. Nah, sekarang bukti-bukti rambutnya ada. Kemudian namanya diabadikan di suatu jalan di Karangketas. Ada di situ ada namanya Jalan Syekh Megalung Sakti. Kemudian Jalan Syekh Megalung Sakti itu berada di sebelah utara Sukalila. Sungai Sukalila. Nah, Sukalila juga rela. Suka berarti ridho, sukanya, lillahnya karena Allah. Jadi dinamakan Sukalila, ridho karena Allah. Maka dari itu Syarif Sam, Hasan Khan atau Syekh Megalung Sakti juga disebut dinamakan namanya Pangeran Soka. Diambil dari kata Sukalila. Wah, dari nama Sukalila. Pangeran Soka tuh. Iya. Asal mula dari Sukalila. Bukan itu saja sahabat, nama-nama lain daripada Syekh Megalung Sakti ini banyak ya. Antaranya adalah Syarif
Syekh Syarif Wilayatullah, gelar ini diberikan ketika diangkat menjadi pengganti Mbah Kuwu Cirebon untuk menjadi pemayung Cirebon. Kalau Pangeran Soka sudah jelas tadi ya, karena berkaitan dengan Sungai Sukalila. Kemudian nama lainnya adalah Ki Ajar Banakling atau Pangeran Banakling. Yang ngasih nama siapa tuh Pak? Yang masyarakat. Mau masyarakat. Jadi namanya banyak ya. Iya, ada juga yang memberi nama Pangeran Maghribi. Ada juga yang memberi nama Pangeran Jakatawa. Ini karena Pangeran Jakatawa ini versi dari masyarakat Pasindangan. Di sana ada kuburan Jakatawa di Pasindangan. Itu diyakini kuburannya atau petilasannya Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Soka atau Pangeran Hasan Khan atau Syarif Sam. Iya, jadi di sana ada Jakatawa tuh. Ada Jakatawa di Pasindangan. Yang memberi nama. Ya, seperti itu, sahabat. Cerita kisah tentang Ki Buyut Selaweh atau Syekh Magelung Sakti ini bisa didapat dari mulut ke mulut atau dari lisan ke lisan orang lain, sehingga antara mitos dan tentang sejarah asli, kejadian nyata itu wallahu a'lam. Yang jelas dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan, diceritakan oleh masyarakat di sekitar sini, Karangkendal, Grogol, seperti itu. Apabila ada perbedaan tentang yang kami sampaikan, apabila ada salah ucap yang kami ucapkan, juga yang kami sampaikan, kami hanya manusia biasa yang hanya bisa membuat salah dan meminta maaf. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas, jika ada kekeliruan atau kurang tepat, mohon dikomen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe.